warahmatullahi wabarakatuh. Santri-santri kelas 3 semuanya, kelas 3A dan kelas 3B, mudah-mudahan di rumah saja dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita telah memasuki tahun ajaran baru, yaitu tahun ajaran 2020-2021. Untuk pelajaran PAI di kelas 3 berjumpa lagi dengan Pak Amir. Santri-santri semuanya, meskipun kita belum dapat melakukan pembelajaran secara langsung, secara bertatap muka seperti yang dulu-dulu, itu tidaklah menjadi alasan untuk kita tetap semangat di dalam belajar. Pak Amir akan sampaikan di pertemuan yang pertama ini di kelas 3 langsung ke pelajaran yang pertama. Tema pokoknya yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku. Kompetensi dasarnya 3.8, memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah aspek pengetahuan. Kemudian 4.8, menceritakan kisah keteladanan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini aspek keterampilannya. Kemudian buku pegangan yang digunakan yaitu buku PAI kelas 3 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Nanti Pak Amir akan bagikan soft filenya. Santri-santri semuanya tinggal mendownloadnya saja. Kemudian yang kedua yaitu buku PAI kelas 3 terbitan Erlangga. Ini santri semuanya sudah memilikinya di rumah. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Di dalam tema ini, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam panutanku, ada 2 bahasan pokok. Yang pertama yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua yaitu sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebuah peristiwa, santri semuanya bisa lihat di layar ya, di layar HP-nya masing-masing dapat dilihat dan dibaca ya. Di sebuah sekolah ada seorang siswa bernama Tony. Tony siswa kelas 3 SD. Prestasinya di sekolah cukup baik. Ketika ada pelajaran yang tidak dipahami, Tony selalu bertanya kepada gurunya. Ketika kelas 6, Tony mendapat peringkat 1 di sekolahnya. Nasihat apa yang dapat diambil dari peristiwa di atas? Kira-kira apa ya santri-santri semuanya? Ini Pak Amir jelaskan secara singkat ya. Bahwasanya Tony adalah siswa yang selalu mau bertanya kepada gurunya ketika ada pelajaran yang tidak dipahami. Artinya bahwa Tony adalah seorang siswa yang percaya diri. Dan pada akhirnya setelah kelas 3, 4, 5, sampai 6, sekian lama di kelas 6, Tony prestasinya memperoleh peringkat 1. Artinya bahwa orang yang berani bertanya menunjukkan bahwa orang tersebut sudah setengah memahami.
Dan dengan bertanya nanti akan memperoleh penjelasan dari ustadz dan ustadzah menjadi paham. Seperti itu ya. Jadi apa itu percaya diri? Mengapa harus percaya diri? Apakah Nabi Muhammad SAW percaya diri? Kemudian nasihat-nasihat Nabi Muhammad SAW ini akan dibahas pada slide berikutnya. Oke, percaya diri adalah percaya kepada kemampuan diri sendiri. Setiap orang harus percaya diri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menitipkan kemampuan yang unik dan berbeda kepada setiap orang. Ada di cerita ya, ada zaman dulu itu ada yang menemukan lampu, namanya Thomas Alva Edison. Ada yang menemukan telepon, namanya Alexander Graham Bell. Ada yang menemukan angka 0, itu adalah seorang muslim, orang Islam ya, namanya Al-Khwarizmi. Kemudian ada juga yang menemukan resep-resep pengobatan, sehingga dikenal sebagai bapak kedokteran di zaman ini, di saat ini, yaitu Ibnu Sina. Oleh sebab itu santri semuanya setiap hari itu belajar. Di sekolah belajar dengan ustadz dan ustadzah, di rumah belajar dengan ayah dan bunda semuanya. Tujuannya apa? Agar santri-santri semuanya mempunyai kemampuan, yaitu berupa pengetahuan yang ada di pikiran kita semuanya dan juga keterampilan di dalam wujud perbuatan. Sehingga kalau santri-santri semuanya dengan rajin belajar, itu akan mempunyai kemampuan. Kalau sudah mempunyai kemampuan, akan menjadi anak-anak yang percaya diri, dapat bersikap percaya diri dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian selanjutnya, apakah Nabi Muhammad SAW percaya diri? Ya, Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi yang percaya diri. Kenapa? Kenapa Nabi Muhammad dapat menjadi seorang nabi yang percaya diri? Pertama, karena Nabi Muhammad beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena Nabi Muhammad SAW mempunyai pengetahuan dan keterampilan. Ada sebuah cerita dulu ketika Nabi Muhammad melakukan dakwah di Mekah. Nabi Muhammad itu ditawari oleh seorang utusan orang kafir yang bernama Utbah bin Rabi'ah. Ini ditawari agar apa? Agar Nabi Muhammad berhenti dari berdakwah. Kira-kira tawarannya apa aja? Nabi Muhammad kalau mau berhenti berdakwah akan diberikan apa? Pertama, harta, emas, perak, mobil, rumah, dan seterusnya. Kemudian akan diberi jabatan, maksudnya akan diberi misalnya sebagai kepala suku ataupun sebagai seorang raja dan lain-lain. Tapi apa jawab Nabi Muhammad SAW? Nabi Muhammad menjawab dengan percaya diri dan tanpa ragu-ragu bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang utusan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tugasnya adalah memberikan kabar gembira dan peringatan. Jadi Nabi Muhammad tidak akan berhenti dalam atau dari melakukan dakwahnya. Kemudian lanjut ke berikutnya, yaitu nasihat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
waktu itu dibagi menjadi 3, yaitu kemarin, sekarang, dan besok. Nasihat Nabi Muhammad apa? Yaitu agar hari ini lebih baik daripada hari kemarin, dan agar hari besok lebih baik daripada hari ini. Caranya gimana? Yaitu senantiasa memperbaiki diri, senantiasa belajar, dan belajar. Kalau demikian, kita semuanya akan menjadi orang-orang yang beruntung, bukan termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian di buku PAI kelas 3 yang dari Kementerian Pendidikan ada nyanyian ya. Itu halaman berapa Pak Amir agak lupa ya. Intinya di pelajaran pertama santri semuanya dapat membukanya ya. Ataupun kalau enggak kita lihat bersama-sama ya. Ini ada sebuah lagu yang judulnya Percaya Diri. Untuk bisa menyanyikannya menggunakan nada lagu yaitu Dua Mata Saya. Ingat ya, dua mata saya yang kiri dan kanan. Setiap baris itu ada 3 ketukan ya. Pak Amir contohkan ya. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raganya. Ya kira-kira begitu ya, santri semuanya di rumah dapat menyanyikannya. Tentunya bisa meminta kepada ayah dan bundanya untuk mengajarinya atau mengarahkannya. Dan yang terakhir, slide terakhir, ada bagian ayo berlatih. Ini langsung dijawab saja ya oleh Pak Amir ya. Nanti santri semuanya dapat menggunakannya untuk belajar di rumah. Pertanyaan pertama, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk titik. Untuk jawabannya adalah berdakwah. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu titik dalam dakwahnya. Selalu apa? Selalu percaya diri. Kemudian yang ketiga, orang yang percaya diri selalu titik. Apa selalu? Yakin kepada kemampuan diri sendiri. Yang keempat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu titik pada kemampuannya. Selalu apa? Selalu percaya pada kemampuannya. Dan yang kelima, orang yang titik selalu memegang teguh pendirian. Dan apa ya, ini kok soalnya nggak lengkap ya, orang yang titik percaya diri. Mungkin hanya itu ya santri-santri kelas 3 semuanya di pertemuan pertama ini. Untuk menghemat waktu, pakai data internet dan seterusnya, Pak Amir cukupkan ya, kurang lebihnya mohon maaf. Kalaupun ada pertanyaan bisa langsung chat ke nomor WA-nya Pak Amir. Begitu saja ya. Akhirul kalam, Pak Amir akhiri. Selalu semangat dalam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.